Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 1 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sifat Menyalahgunakan. Sifat menyalahgunakan. Firman Tuhan terambil dalam Maliaki pasal kedua ayat yang ke-8. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajar-pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah tatkala kami diberikan sebuah kepercayaan, kami bisa menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya dan bukan menyalahgunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sifat menyalahgunakan. Dalam Maliaki pasal yang kedua, catatannya dikatakan adalah murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah itu, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, nama Tuhan, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku akan membuat menjadi kutuk sebab kamu itu tidak memperhatikan. Sahabat seperjalanan, tatkala diberi sebuah kepercayaan, maka sesungguhnya orang akan bergantung dengan kepercayaan kita tersebut. Tatkala kita menjadi seorang dokter, maka pasien mempercayakan bahwa dokter akan memberikan yang terbaik kepada pasiennya. Tatkala kita menjadi seorang hakim, maka seorang hakim dipercaya untuk menegakkan keadilan. Tatkala seseorang dipercaya sebagai guru, maka dia akan menjadi pribadi sebagai yang digugu dan ditiru. Apapun yang dikatakannya akan dilakukan sebab dia adalah seorang guru. Baik guru dalam pelajaran, tentunya yang paling utama adalah guru dalam kehidupan. Sehingga kalau orang yang seharusnya menjadi pembawa dan pemberita jalan yang benar, lalu kemudian dia menyesatkan jalan tersebut. Itulah yang terjadi dalam kitab Maliaki pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan dikatakan mengutuk, bukan lagi menegur, tetapi dikatakan mengutuk. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan, aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Itu pada ayat yang kedua. Pada ayat yang ke-8 penjelasannya adalah, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat orang tergelincir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala sebuah kepercayaan kita tidak gunakan dengan baik-baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah yang memberikan kepercayaan, maka Alkitab mengatakan akan dikutuk. Dan berkat-berkat yang kita terima akan diubah oleh Tuhan sebagai kutuk. Sangat menakutkan sahabat seperjalanan. Setiap kepercayaan pada dasarnya adalah pertanggungjawaban kepada Allah. Sekalipun seseorang tatkala menjabat sesuatu tentu ada sumpah. Dan seringkali dalam jabatan-jabatan formal dalam kepemerintahan, ada seorang pendeta yang membawa Alkitab. Dan sumpah itu harus diletakkan di tangan kiri, tangan sebelah kananmu untuk menyimpan di atas Alkitab. Dan engkau harus berjanji bahwa engkau akan menjalankan kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Sahabat seperjalanan, musibah apa terbesar dalam kehidupan manusia? Tentu sahabat seperjalanan bisa menyebutkan berbagai macam musibah. Tapi salah satu musibah adalah tatkala kepercayaan yang diberikan justru disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Betapa menakutkan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau menyalahgunakan kepercayaan, maka engkau akan dikutuk dan berkat-berkat yang engkau terima akan berubah menjadi kutuk. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar agar hidup ini tidak hanya ingin berpikir bagaimana lancar, bagaimana makmur, bagaimana sukses, namun bagaimana hidup ini kita bisa jalani dengan bertanggung jawab kepada Sang Pemberi kepercayaan, yaitu Tuhan sendiri. Apa itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama adalah umur kehidupan.
Tidak peduli sahabat seperjalanan kau berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun. Bukan lamanya kehidupan yang kita jalani, tapi seberapa besar kita bisa menjaga setiap kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan benar dan bertanggung jawab. Sewaktu seseorang masuk dalam pernikahan, maka dia harus menjaga pernikahan itu sebagai sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tatkala sahabat seperjalanan setelah berumah tangga punya anak, maka sahabat seperjalanan menjadi ayah dan ibu buat anak-anak, dan itu sebuah kepercayaan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap sahabat seperjalanan dan harus dijalankan dengan baik, membawa setiap anak-anak datang kepada Tuhan, bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Tatkala sahabat seperjalanan berbisnis, bekerja, lalu ada transaksi, ada jual beli, ada hubungan satu dengan yang lain, apakah kita bisa menjaga kepercayaan itu secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Selain kepercayaan yang ditulis, yang disepakati, mungkin di atas materai atau mungkin di depan notaris, bahwa kita akan menjaga kesepakatan itu dan secara profesional menjalankan semuanya dengan baik dan benar. Itulah yang namanya kepercayaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh yang tidak bisa menjaga kepercayaan. Daud bisa jatuh ke dalam dosa karena seorang wanita, Batsyeba. Saul bisa jatuh ke dalam dosa karena jabatannya itu memabukkan dia dan dia tidak pernah siap melakukan regenerasi. Bahwa setiap zaman ada pimpinannya, setiap zaman ada orangnya. Tidak mungkin kita terus berdiri di atas panggung dan seakan-akan bintang, tepuk tangan, sorak-sorai, pujian hanya disampaikan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, tatkala saya sudah sebagai seorang kakek dari satu cucu, dan saat ini mau masuk kepada kakek dari 2 cucu karena masih dalam benih dari kandungan menantu, maka saya punya tanggung jawab sebagai seorang kakek. Bagaimana menjadi seorang kakek yang baik, bagaimana menjadi seorang mertua yang baik, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anak, bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Itu adalah kepercayaan. Sehingga kehidupan yang disebut dengan bagaimana kita hidup menjadi serupa dengan Kristus, maka bahasa yang lebih kekinian yang perlu diambil yaitu menjadi seorang yang profesional, menjadi seorang yang ahli. Seorang yang ahli biasanya sudah melakukan banyak kesalahan sebelumnya, kemudian dia seorang ahli. Seorang ahli itu biasanya nilai kegagalannya sangat minim, bahkan mungkin tidak melakukan sebuah kegagalan, karena dia seorang ahli. Seorang pilot yang menerbangkan pesawat, kalau sudah jam terbangnya sudah ribuan jam, sudah sekian lama, maka dia akan semakin cermat, semakin cerdas, semakin terampil di dalam menerbangkan maupun kemudian menurunkan pesawat secara selamat dan aman. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita boleh berkata pada saat ini, ya Bapa, ya Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kepercayaan apapun bentuknya kepada saya, kepada kami, para sahabat seperjalanan, maka jadikanlah kami sebagai orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai teguran Tuhan yang diberikan kepada para imam yang menyimpang daripada pengajarannya, mengajarkan yang salah, atau mencari kepentingan di atas jabatan yang sudah diberikan, kemudian membuat orang tergelincir. Firman Tuhan berkata, engkau akan orang yang terkutuk, dan berkat-berkat yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan, akan diubah menjadi kutuk. Biarlah ucapan tersebut tidak sampai kepada kita, karena kita menjadi orang yang menjalankan kepercayaan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah seluruh apa yang ada pada kami jalankan sebagai kepercayaan dari Allah sebaik-baiknya. Hamba-Mu berdoa setiap sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan menyalahgunakan kepercayaan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.